والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon maaf tadi agak telat dikit, qadar Allah di Gunung Salak sedang diselimuti kabut sehingga ada trouble sedikit dalam koneksi internet. Alhamdulillah sudah bisa dipulihkan. Baik, kita akan lanjutkan insyaallah ta'ala pada pertemuan kita kali ini dengan membahas makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Afu, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Tawwab. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama Al-Afu yang kita akan sebutkan maknanya secara spesifik bersamaan dengan Al-Ghaffar, Al-Tawwab. Walaupun secara umum seluruh nama-nama ini memiliki substansi makna pada pengampunan terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh hambanya. Baik, kita akan bacakan apa yang disebutkan penulis dalam kitab ini. Qala al-muallif hafizahullah, qala Allah Ta'ala, "Dzalika wa man 'aqaba bimithli ma 'uqiba bihi thumma bughiya 'alaihi layansurannahu Allah." Demikianlah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah tuliskan di dalam keputusan-keputusannya, bahwasanya siapa saja yang membalas kezaliman orang lain sesuai dengan kezaliman yang ia terima. Dan setelah itu, kalau ada yang melampaui batas terhadapnya lagi, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong orang tersebut. Sesungguhnya dialah Allah Al-Afu Al-Ghafur. Al-Afu dari sisi makna bahasa lebih kepada at-tajawuz. Allah akan memaafkan. Adapun Al-Ghafur lebih kepada Allah akan menutupi kesalahan-kesalahan. Ini ketika nama-nama yang kita sebutkan ini bertemu dalam satu redaksi. Adapun jika nama-nama ini disebutkan masing-masing pada konteks yang tidak bersamaan, maka masing-masing bisa mewakili makna dari nama yang lain. Kita akan sebutkan lebih detailnya insyaallah. Kemudian Allah juga berfirman, wa qala ta'ala, فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا. Mereka-mereka itulah yang Allah sebutkan ini tentang orang-orang yang tidak bisa berhijrah dari Mekah dikarenakan ada udzur, baik itu seorang wanita atau seorang anak kecil, begitu juga seorang laki-laki yang sudah tua yang tidak bisa melakukan perjalanan fisik untuk meninggalkan Mekah ke Madinah. Kata Allah, mereka-mereka yang memiliki uzur ini, merekalah yang akan dimaafkan oleh Allah terhadap kesalahan-kesalahan mereka, dan dialah Allah yang maha pemaaf lagi maha pengampun. وقال تعالى ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. Allah berfirman, dan Allah telah menetapkan untuk mengampunkan, menerima taubat orang-orang beriman laki-laki dan juga perempuan, dan dialah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. وقال تعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. Dialah Allah yang mengampuni siapa saja yang ia kehendaki dan mengazab siapa saja yang ia kehendaki. Dan dialah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. وقال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.
Dan sesungguhnya aku ini kata Allah yang maha mengampuni hamba-hambanya bagi siapa yang bertobat, beriman, kemudian melakukan amal soleh dan dia mengikuti hidayah ilmu yang telah diajarkan untuknya. Wa qala ta'ala wa ana at-tawwabur rahim. Dan juga Allah berfirman, dan aku adalah yang menerima taubat hambanya dan yang merahmati hamba-hambanya. والعفو هو الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي وهو قريب من الغفور. Adapun makna al-afu secara spesifik berarti yang menghapus kesalahan-kesalahan hambanya wa yatajawazu 'anil ma'asi, yang memaafkan kesalahan-kesalahan hambanya berupa maksiat yang ia lakukan, yang dilakukan hambanya. Dan maknanya dekat dengan makna ghafur. Walakinahu ablaghu min, akan tetapi lafadz afu ini lebih luas lagi, lebih dalam lagi maknanya dibanding ghafur saja. Fa innal ghufrana yunbi'u 'anis sitr. Karena makna al-ghufran, maghfirah, ini substansinya adalah pada makna as-sitr, menutupi kesalahan dan tidak membongkar aib serta mempermalukan pelakunya. Adapun al-afu yunbi'u 'anil mahu. Kalau tadi hanya sekadar menutup, adapun al-afu ini substansinya adalah menghapus dan memaafkan kesalahan hambanya. Wal mahu ablagu minas sitr. Dan tentunya memaafkan serta menghapus kesalahan lebih dalam maknanya dibanding hanya menutupi saja. Wahada halul iqtiran. Dan ini jika disebutkan dalam satu redaksi ayat secara bersamaan. Al-afu, al-ghafur. Seperti ayat yang kita sudah lewati tadi. Ketika disebutkan secara dalam satu redaksi cara bergandengan, secara bersamaan, maka al-afu memiliki makna sendiri dan al-ghafur memiliki makna sendiri. Namun jika disebutkan secara terpisah masing-masing dalam satu redaksi akan memiliki makna yang berbeda. Kata penulis, "Hadza fi hal iqtiran." Ini jika disebutkan secara bersamaan antara al-afu dan al-ghafur, maka masing-masing memiliki makna yang sama. أما حال انفرادهما فإن كل واحد منهما يتناول معنى الآخر. Adapun jika disebutkan masing-masing, al-afu disebutkan sendiri, al-ghafur disebutkan sendiri, maka ketahuilah masing-masing dari nama ini bisa mewakili makna dari nama yang lain. Wat-Tawwab. Adapun nama Allah At-Tawwab, huwa alladhi yatubu ala man yasha'u min ibadihi bit-tawfiqi lit-taubah. Dialah Allah yang menerima taubat hamba-hambanya yang ia kehendaki dengan memberikan taufik, ilham kepada mereka untuk bertobat. Mengilhamkan kepada mereka untuk bertobat. Sebagaimana Allah sebutkan, ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا. Kemudian Allah taba alaihim, artinya alhama. Allah ilhamkan kepada mereka taubat. Lalu mereka pun bertobat sehingga Allah menerima taubat. Allah ilhamkan kepada mereka taubat sehingga mereka pun bertobat dan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya dialah Allah yang maha menerima taubat dan maha menyayangi hamba-hambanya. وبالقبول لها كما قال سبحانه وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن سيئاته ويعلم ما تفعلون. Allah juga katakan di dalam surat Asy-Syura, dialah Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya, yang memaafkan kesalahan-kesalahan mereka, dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan.
والعفو والمغفرة من لوازم ذاته لا يكون إلا كذلك، ولا تزال آثار ذلك ومتعلقاته تشمل الخليقة آناء الليل والنهار. Sifat afu, memaafkan dan menutupi kesalahan-kesalahan hambanya, ini di antara konsekuensi kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat Allah yang maha menyayangi, yang maha mengampuni ini berkonsekuensi Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan hamba-hambanya. Nah, wala tazalu atharu dzalika, demikian pula dampak dari konsekuensi dari sifat-sifat Allah ini dan juga apa yang berkaitan dengannya berupa ampunan Allah dan juga perlindungan dari Allah sehingga aib seseorang tidak terbongkar di malam hari dan di siang hari. Ini adalah konsekuensi dari sifat Allah yang maha memaafkan dan maha menutupi aib hamba-hambanya. Fa'afuhu wa maghfiratuhu wasi'atil makhluqati wal dhunuba wal jaraima. Ampunan dan maghfirah Allah ini meliputi seluruh makhluk dan juga meliputi dosa-dosa yang mereka lakukan dan kesalahan-kesalahan yang mereka kerjakan. فهو سبحانه لم يزل ولا يزال بالعفو والتجاوز معروفا. Dialah Allah yang senantiasa dikenal oleh hamba-hambanya dengan yang maha memaafkan dan maha mengampuni dosa-dosa hambanya. Allah ma'ruf dengan sifat ini. Allah ma'ruf dengan sifat ini. Wabis-safhi wal ghufrani mausufan. Begitu juga Allah selalu disifati dengan as-safh. As-safh ini dari kata-kata lapang, sesuatu yang lapang. Allah tidak mempersempit hambanya dengan dosa. Justru Allah lapangkan sehingga hambanya ini senantiasa diilhamkan untuk bertobat. Wal ghufran, dan Allah menutupi kesalahan-kesalahan hambanya selama hamba tersebut tidak mempermalukan dirinya sendiri, maka Allah akan tutupi dosa-dosanya. Qala ta'ala inna allaha kana ghafuran rahima. Allah berfirman, dialah Allah, inna allaha kana afuwan ghafura. Dialah Allah yang maha memaafkan dan menutupi mengampuni dosa hamba-hambanya. Wa qala ta'ala wa kana allahu afuwan ghafura. Begitu juga Allah berfirman dan dialah Allah yang senantiasa memaafkan dan mengampuni dosa hamba-hambanya. والتقصير الواقع من الخلق يقتضي العقوبات المتنوعة. التقصير, segala macam kekurangan yang terjadi dari makhluk, ini konsekuensinya seharusnya mereka akan mendapatkan hukuman yang berbagai macam. ولكن عفو الله ومغفرته تدفع هذه الموجبات والعقوبات. Namun dikarenakan sifat pemaaf dari Allah dan juga ampunan dari Allah, kedua sifat ini membuat konsekuensi dari hukuman dan iqab Allah Subhanahu wa taala tadi menjadi dihindarkan dari mereka atau dikurangi dari mereka. Allah berfirman, "Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah, walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma, fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira." Kalau seandainya Allah itu langsung menghukum manusia dikarenakan apa yang mereka lakukan di dunia ini, Allah langsung hukum mereka tanpa diberikan penangguhan agar mereka Allah akan
sehingga mereka tidak bisa mendapatkan manfaat dari hewan-hewan yang ada. Karena kita perlu ketahui bahwasanya kalau seandainya Allah hilangkan hewan, akan rusak ekosistem di dalam kehidupan kita. Dan satu ekosistem saja rusak, ini akan berdampak sangat besar di dalam kehidupan kita. Namun dikarenakan sifat Allah yang maha pemaaf ini, Allah akhirkan, Allah tangguhkan untuk mereka pada satu waktu yang telah ditentukan, yaitu di hari kiamat kelak. Namun jika waktu yang ditentukan itu telah datang, ketahuilah Allah itu maha mengetahui, melihat apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Wahada min kamali afwihi. Dan semuanya ini, penangguhan ini adalah merupakan di antara konsekuensi kesempurnaan sifat pemaaf dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Falaula kamalu afwihi wa hilmuhu ma taraka ala dhahril ardi min dabbah. Kalau seandainya bukan karena sifat pemaafnya yang sempurna dan juga Allah itu sangat bersabar terhadap hamba-hambanya, niscaya Allah tidak akan meninggalkan satupun di muka bumi ini berupa hewan untuk menjadi nikmat bagi manusia. Tapi itulah Rabb kita yang maha mulia lagi maha penyayang. Wa mithluha qawluhu ta'ala. Begitu juga firman Allah, walau yu'akhidullahu an-nasa bidhulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menghukum manusia dikarenakan kezaliman yang mereka lakukan di muka bumi ini, niscaya Allah tidak akan sisakan satupun hewan, akan tetapi Allah menangguhkan mereka kepada waktu tertentu, dan jika datang keputusan Allah, mereka tidak akan bisa menundanya sedikit pun dan tidak bisa mempercepatnya. ومن هذا الباب ما ورد في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله. إنهم ليدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم. Tidak ada satupun, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada seorang pun yang lebih bersabar terhadap gangguan yang ia dengarkan melebihi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mendengarkan dari hamba-hambanya sebagian mengklaim bahwasanya Allah memiliki anak. Mereka menuduh Allah memiliki anak. Dan ini adalah penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dialah Allah yang memberikan afiah, memberikan kesehatan kepada mereka dan memberikan rezeki untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya hamba-hamba yang mengklaim bahwasanya Allah memiliki anak, mereka telah menghina Allah Subhanahu wa taala. Hal ini kita bisa pahami dikarenakan anak di dalam kehidupan manusia adalah objek yang dengannya kehidupan rumah tangga itu menjadi sempurna. Seorang asalnya sebelum ia menikah, maka hidupnya ini sepi. Sehingga Allah jadikan ketenangan seorang laki-laki ataupun perempuan di dalam kehidupan ini adalah pada pasangannya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah, ia ciptakan dari kalian sendiri, dari jenis manusia sendiri, pasangan hidup yang kalian tenang hidup bersamanya. Maka seorang laki-laki yang hidup sendirian, hidupnya akan kesepian tanpa adanya pasangan. Begitu juga sebaliknya seorang wanita. Kemudian setelah keduanya ini menikah, mereka pun mendapatkan ketenangan. Allah berikan kasih sayang dan cinta di dalam rumah
Dan ini ujian yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah pilih. Orang-orang yang Allah pilih. Tapi fokus kita adalah pada akal manusia di dalam menilai anak ini. Akal manusia di dalam menilai anak keturunan ini adalah pelengkap hidup mereka. Maka ketika orang-orang Nasara, orang-orang Yahud yang mengklaim bahwasanya Allah memiliki anak, maka sungguh mereka telah menghina Allah, menunjukkan ketika Allah memiliki anak ini berarti hidup Allah belum sempurna sehingga membutuhkan anak untuk menyempurnakan hidup sebagaimana seorang manusia ketika memiliki pasangan hidupnya belumlah sempurna di dalam rumah tangganya ini sampai mereka memiliki anak. Maka ini adalah penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa'afuhu ta'ala naw'an. Kemudian penulis membawakan sifat pemaaf bagi Allah ini ada dua macam. Sifat pemaaf bagi Allah Subhanahu wa taala ada dua macam. An-naw'ul awal si sangat panjang. Nggak tahu kita lanjutin atau kita tanya jawab. Lanjut ya. Afwan tadi qadar Allah waktunya telat. Kita lanjut ya. An-naw'ul awal yang pertama عفوه العام عن جميع المجرمين من الكفار وغيرهم بدفع العقوبات المنعقدة أسبابها والمقتضية لقطع النعم عنهم. Yang pertama, sifat maaf Allah secara umum untuk seluruh para pendosa dari kalangan orang-orang kafir dan selainnya dengan menahan hukuman yang padahal mereka telah melakukan sebab-sebab untuk diberikannya hukuman tersebut. Dan juga mereka telah melakukan sebab yang seharusnya nikmat itu diputuskan dari mereka, dicabut dari mereka. Namun fahum yu'dzunahu bis-sabbi wasyirki wa ghairiha min asnafil mukhalafat. Mereka menyakiti Allah dengan mencelanya, dengan melakukan kesyirikan dan selainnya berupa berbagai macam penyelisihan padahal dialah Allah yang memberikan afiah, memberikan kesehatan, memberikan rezeki yang mencurahkan kepada mereka segala macam nikmat yang nampak maupun yang tidak nampak. وَيَبْسُطُ لَهُمُ الدُّنْيَا dan Allah yang telah membentangkan untuk mereka dunia وَيُعْتِيهِمْ مِنْ نَعِيمِهَا وَمَنَافِعِهَا dan Allah berikan kepada mereka dari kenikmatan dunia dan manfaat-manfaat di dalamnya وَيُمْهِلُهُمْ وَلَا يُهْمِلُهُمْ dan Allah berikan penangguhan untuk mereka namun Allah tidak lalai dari mereka. Semuanya ini bi'afwih dengan sifat pemaaf dari Allah wahilmihi sifat sabar dari Allah Subhanahu wa taala. والنوع الثاني kemudian jenis yang kedua عفوه الخاص ومغفرته الخاصة للتائبين والمستغفرين والداعين والعابدين والمصابين بالمصائب المحتسبين. Jenis yang kedua adalah maaf yang Allah berikan secara khusus dan ampunannya secara spesifik kepada orang-orang yang bertobat kepadanya, orang-orang yang memohon ampunan kepadanya, orang-orang yang berdoa kepadanya, dan orang-orang yang beribadah kepadanya, serta orang-orang yang terkena musibah dan berharap pahala dari Allah. فكل من تاب إليه توبة نصوحا وهي الخالصة لوجه الله العامة الشاملة التي لا يصحبها تردد ولا إصرار فإن الله يغفر له من أي ذنب كان. Dan inilah
Maka siapa saja yang bertobat kepada Allah dengan taubat yang nasuh, yaitu tobat yang murni mengharapkan wajah Allah, tobat yang umum untuk semua dosa yang ia lakukan, yang mencakup segala kesalahan yang pernah ia kerjakan, taubat yang tidak disertai keraguan-raguan dan juga tidak disertai dengan israr. Israr itu tidak berhenti dari melakukan dosa. Artinya, taubatun nasuh, taubat nasuha itu seorang bertobat tidak ada keraguan di dalam meninggalkan maksiat yang ia kerjakan dan juga ia bertekad untuk tidak mengulanginya. Karena israr, walaupun dia lisannya bertobat tapi hatinya masih ingin mengulanginya. فَإِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ لَهُ مِنْ أَيِّ ذَنْبٍ كَانَ. Maka siapa saja yang melakukan taubatan nasuha ini, Allah pasti akan mengampuninya dari dosa apapun. Baik itu dosa kekufuran, dosa kefasikan, dan juga maksiat. Wa kulluha dakhilatun fi qawlihi ta'ala. Semuanya ini tercakup dalam firman Allah di dalam surat Az-Zumar. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka, janganlah kalian pesimis dan putus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa, dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. وقد تواترت النصوص من الكتاب والسنة في قبول التوبة. Nah, ini mulai masuk paragraf baru, sekarang udah 9:30. Saya nggak tahu kalau misalnya masih ada waktu kita lanjutkan. Kalau mau tanya jawab juga silakan. Saya khawatir mungkin ada yang punya jadwal lain, ada agenda lain. Silakan saya kembalikan kepada jamaah. Allahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Hmm, bagaimana akhwat untuk lanjut tanya jawab atau lanjut kajian? Tanya jawab, Tanya jawab, baik. Kita cukupkan sampai di sini. Ah, kajiannya kita langsung ke sesi tanya jawab. Jika ada akhwat ingin bertanya langsung ya silakan atau bisa tulis di kolom chat. Ya, Ana izin bertanya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya. Eh, Berkenaan dengan tadi kasih sayang Allah ada dua, yaitu maksudnya untuk memaafkan di sini ada yang bersifat umum dan bersifat khusus, di mana yang bersifat umum ini untuk orang-orang kafir yang jelas mereka bermaksiat kepada Allah, tetapi di sini Allah memberikan tangguh untuk menyiksanya. Karena itu ada salah satu bentuk dari kasih sayang Allah, walaupun jelas mereka bermaksiat kepada Allah. Tapi yang ingin saya tanyakan, sedangkan untuk kaum Muslim kan mereka banyak bermaksiat tetapi diberikan istidrat ya Ustadz ya yang apa mengulur agar mereka lebih banyak apa bermaksiat kemudian Allah akan memberikan siksa yang sangat pedih. Nah, bagaimana ya Ustadz mengkorelasikan kedua ini? Jadi kalau kalau untuk orang kafir itu dikatakan itu adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah, tapi kalau untuk orang Muslim itu adalah hukuman dari Allah karena saking banyaknya maksiat itu yang dilakukan untuk yang dilakukan orang Muslim kepada Allah gitu Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz, jazakumullah khair. Masya Allah, bagus pertanyaan detail. Jadi gini, kita harus paham bahwasanya kenikmatan yang Allah berikan kepada orang beriman, yang Allah ilhamkan mereka berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi seorang mukmin itu kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Dan di dalam syariat Allah yang selalu Allah fokuskan kepada seorang beriman adalah kebahagiaan akhirat. Adapun kebahagiaan dunia ini sangat hagir, sangat-sangat rendah. Orang-orang kafir, jadi kita harus pahami, orang-orang kafir dengan orang-orang beriman di muka bumi ini semuanya sama mendapatkan ampunan Allah atau penangguhan dari Allah yang sifatnya kauni, yang sifatnya am syamil. Artinya, seorang kafir yang melakukan dosa, Allah terkadang berikan penangguhan. Begitu juga seorang mukmin yang melakukan dosa, Allah berikan penangguhan. Tapi seorang kafir
Yang melakukan dosa, yang selain dosa maksiat, dosa kekufuran, dosa kesyirikan, dosa kriminal, kezaliman, mereka ini Allah hanya akan berikan penangguhan di dunia saja. Dan itu konsekuensi dari sifat Allah Al-Afu Al-Ghafur. Tapi di akhirat kelak tidak ada bagi mereka Al-Afu wal-Ghufran. Adapun seorang mukmin, Allah Subhanahu wa taala berikan penangguhan juga untuknya di dunia dikarenakan melakukan dosa maksiat selain kesyirikan dan kekufuran. Diberikan penangguhan juga. Dan di akhirat kelak Allah akan berikan kepadanya al-aful khas. Di akhirat kelak Allah akan berikan kepada orang-orang beriman ampunan yang khusus yang tidak diberikan kecuali kepada orang beriman. Diberikan ibtidaan au istithnaan. Allah berikan yang pertama sejak awal mereka sampai di akhirat arsatul qiyamah, Allah langsung ampuni dosa-dosa orang beriman, langsung dimasukkan ke surga. Atau Allah berikan setelah seorang mukmin ini dihukum terlebih dahulu dikarenakan dosa-dosa yang ia lakukan, kemudian Allah akan berikan ampunannya kepada hamba yang dihukum tersebut, baik langsung dari Allah ataupun Allah jadikan ada sebab perantara melalui orang-orang yang memberikan syafaat. Adapun di dunia, dari sisi kacamata manusia, maka orang-orang kafir, mereka yang melakukan tindakan-tindakan pelanggaran, mereka dihukum atau mereka mendapatkan penangguhan dari Allah sebagaimana orang-orang beriman juga mendapatkan penangguhan dari Allah. Di antara mereka ada yang disegerakan sedikit, tapi yang ditangguhkan lebih banyak. Begitu juga orang-orang beriman ada yang disegerakan sedikit, tapi yang ditangguhkan lebih banyak. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat وما أصابكم من وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. Kata Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض. Ayat ke-30 dari surat Asy-Syura, kata Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang menimpa kalian berupa musibah, ketahuilah semuanya dikarenakan ulah tangan kalian sendiri. Maka di sini kata Allah, wa ya'fu an katsir. Allah maafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kalian. Ini berlaku bagi orang beriman dan orang kafir. Artinya ada dari orang-orang kafir, mereka melakukan kesalahan, Allah segerakan, tapi itu persentasinya kecil. Begitu juga ada orang-orang beriman yang mereka melakukan kesalahan, disegerakan bagi mereka, dan itu persentasinya kecil. Maka dalam kacamata seperti ini, sama antara orang beriman dan orang kafir. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan penangguhan bagi orang-orang kafir untuk mereka menambah kesalahan ini sehingga ketika Allah mengadabnya nanti Allah tidak akan melepaskannya sama sekali. Adapun orang-orang beriman, Allah berikan penangguhan dalam mereka melakukan dosa ini agar mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mereka tidak bertobat di akhirat kelak selama mereka tidak melakukan kesyirikan, maka kita sudah sebutkan Allah bisa saja ampuni atau mereka akan dihukum terlebih dahulu. Jadi poinnya sama, kalau musibah yang menimpa kita, orang kafir juga ditimpa musibah. Hanya saja al-afu dan al-ghufran, ampunan serta maaf dari Allah Subhanahu wa taala ini bagi orang-orang kafir hanyalah yang secara umum dari ditangguhkan sebagian besar dari hukuman terhadap kesalahan yang mereka lakukan, dan ini juga berlaku bagi orang beriman, namun ampunan dan maaf dari Allah secara khusus yaitu yang berkaitan dengan balasan di akhirat kelak, ini hanya Allah berikan kepada orang-orang beriman. Demikian Allah.
Ya, Baik, jazakallah alhamdulillah. khair. Semoga dapat difahami oleh Bu Win ya. Baik, ada yang lain akhwat? Baik, Ustaz, ada pertanyaan Ustaz. Hmm, Iya. jika nah, jika Allah mengilhamkan seseorang untuk bertaubat, bermakna Allah akan menerima taubatnya. Mafhum mukhalafahnya, jika Allah tidak mau orang itu bertaubat, dia tidak mengilhamkan orang itu bertaubat. Begitukah yang boleh kita fahami, Ustaz? Nah, jadi nusus syariah disebutkan dalam qawaid. Ketika nusus syariah ini laha mafhum, walaha mantuq, walaha dalalah. Ini Masya Allah, ini pertanyaannya bagus. Orang yang belajar, Alhamdulillah. Jadi di dalam nas, dalil Al-Quran atau Sunnah, kita bisa pahami dengan dalalat, dengan makna yang ditunjukkan oleh lafaz, baik secara tersurat atau secara tersirat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang apa yang disebutkan dalam pertanyaan ini di dalam surat Al-An'am, "May yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk memberikan hidayah baginya, Allah akan lapangkan hatinya untuk mempelajari Islam. Diilhamkan untuk mencari tahu tentang Islam. Wa may yurid ay yudhillah yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Siapa saja yang Allah tidak inginkan baginya hidayah. Sebaliknya Allah inginkan hamba ini memang dia karena kejelekan di dalam hatinya, Allah biarkan dia tersesat. Maka Allah akan sempitkan hati orang ini untuk mempelajari Islam. Tidak terilhamkan oleh Allah untuk mencari tahu tentang Islam. Ketika ia mendengarkan Islam, hatinya sesak seperti orang yang sedang manjat ke langit. Manjat ke langit, manjat ke atas ketika seorang naik ke atas gunung, misalnya gunung yang paling tinggi di atas 6.000 sampai 7.000 mdpl seperti Everest misalnya, ini di ketinggian 3.000 4.000, stok udara semakin menipis. Sehingga semakin orang naik, paru-parunya akan bekerja ekstra dan akan tersiksa, sesak. Sehingga kebanyakan orang akan turun atau dia bisa kehabisan oksigen dan mati di atas. Nasallahu alaihi. Begitulah gambaran ketika Allah tidak ilhamkan seorang untuk mendapatkan hidayah dalam Islam. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Baik, akhwat, ada pertanyaan lain? Baik, Ustaz, Um, sepertinya boleh, tidak ada. oh, Ada? boleh satu lagi? Boleh, silakan. Ya. Baik, Fadhil. Ya, jazakallah khair. Ini Ustadz tentang taubat nasuha. Apakah ketika kita taubat nasuha itu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita selain yang yang kita lakukan, atau itu hanya berkenaan dengan dosa yang kita lakukan, atau secara otomatis bisa menghapus dosa-dosa yang lain, Ustadz? Jazakumullah khair. Ah, perlu diklarifikasi apa maksud dosa-dosa yang kita tidak lakukan. Afwan, misalnya kan ada dosa yang tanpa kita sadari, Ustadz. Jadi dosa yang kita tidak sadari bahwa itu adalah dosa gitu, Ustadz. Tapi ada dosa yang misalkan kita tahu bahwa kita melakukan dosa apa, misalkan dosa A, misalkan kita dosa kalau apa ya, dosa menggibah atau yang lainnya. Itu kan kita tahu bahwa kita melakukan dosa, kemudian kita apa, tobat gitu, Ustadz. Selain mungkin kalau meminta maaf itu kan ada yang menganjurkan dan ada yang tidak, Ustadz. Jadi kalau misalkan kita memohon maaf kepada Allah, memohon ampun dan tobat nasuha atas kesalahan itu kan kita tahu. Tapi apakah itu juga termasuk menggugurkan dosa yang lain yang tanpa kita sadari, Ustadz? Ya, ya, baik. Ternyata itu maksudnya. Nah, seorang di dalam dia berdosa dan memohon ampunan kepada Allah, dianjurkan untuk dia membaca doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga terkadang kita dapati sebagian doa Nabi ini bentuk kasih sayang kepada umatnya. Rasulullah mengajarkan kita doa yang syamil, yang kamil, yang sempurna dan menyeluruh. Seperti yang diriwayatkan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala an, yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa,
Allahumma ighfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahanku dan kejahilanku serta tindakan melampaui batas yang aku lakukan di dalam hidupku dan apa saja yang engkau lebih mengetahui dariku tentangnya. Allahumma ighfirli jiddi wa hazli wa khata'i wa amdi wa kullu dhalika indi. Ya Allah, ampunilah kesalahan yang aku lakukan dalam keseriusan atau dalam bercanda. Allah, ampunilah kesalahan yang aku lakukan dalam ketidaksengajaanku atau di dalam kesengajaanku. Dan segala dosa yang pernah aku lakukan, ampunilah aku dari semuanya ya Allah. Juga Nabi SAW mengajarkan kita, Allahumma gfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni anta al-muqaddimu wa anta al-muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ampunilah apa saja yang dahulu pernah aku lakukan atau yang nanti akan aku lakukan. Apa saja yang aku lakukan secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Dan segala yang engkau ketahui dariku berupa kesalahan, ampunilah ya Allah. Sesungguhnya engkaulah yang dahulu, engkaulah yang terakhir, dan engkau maha mampu atas segala sesuatu. Sehingga seorang ketika berdoa, dia berdoa dengan mengetahui Allah itu maha pengampun bagi hamba-hambanya dan tidak ada yang berat bagi Allah. Ketika dia berdoa, doa meminta segala sesuatu. Ketika dia memohon ampunan, juga meminta ampunan dari segala sesuatu. Ketika kita berdoa, Allah ilhamkan kita untuk berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa sapu jagat, semuanya kita sapu bersih. Begitu juga kita memohon ampunan kepada Allah, baca doa sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Demikian, wallahu a'lam. Baik, Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Baik, akhwat, kita cukupkan sampai di sini ya. Baik, Ustaz, jika ada berkenan untuk memberi kami nasihat Ustaz, silakan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb yang kasih sayangnya kepada hambanya lebih dari kasih sayang hamba kepada dirinya sendiri. Namun terkadang kejahilan kita, kebodohan kita di dalam mengenal Allah, inilah yang membuat kita tidak optimis, tidak serius di dalam memohon rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hamba yang paling optimis dan paling husnudzan kepada Allah dalam segala urusannya, dunia ataupun akhirat, adalah hamba yang paling kenal dengan sifat-sifat nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukurlah ketika Allah ilhamkan kita untuk mau mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai manhaj ahli sunnah wal jamaah yang didasarkan kepada dalil dari Al-Quran dan sunnah, walaupun dengan segala keterbatasan, Allah hanya berikan kita kesempatan untuk belajar via online. Dan ini nikmat yang harus kita syukuri. Ada teman-teman kita dari segala penjuru dunia, dan kami di sini dari uh, Gunung Salak di ketinggian hampir 1000 mdpl dengan segala keterbatasan, ada kabut yang terkadang menghalangi koneksi internet. Tapi kita bersabar. Semoga dengan seperti ini kita saling mengajarkan, saling menasihati. Kita bisa berbagi ilmu dengan saudara-saudara kami yang mungkin ada di Singapura, ada di Malaysia, ada di USA, ataupun daerah-daerah yang lain. Semoga apa yang kita lakukan berupa belajar kitab ini, walaupun online, adalah ilham dari Allah agar Allah membimbing kita untuk bisa husnudzan, untuk bisa memohon ampunannya yang luas itu, untuk bisa meminta rahmatnya yang luas itu, dikarenakan kita telah mempelajarinya melalui kitab ini, dan semoga Allah mengilhamkan kita untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Wallahu alam, tentunya banyak kesalahan dan kekeliruan dan semua itu datangnya dari saya dan syaitan. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.